Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, guru dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik sobat, pada edisi kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara pengisian RHK di plafon Merdeka Mengajar tahun 2024. Baik Bapak Ibu, di sini saya melanjutkan dari video-video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu harus melaksanakan perilaku yang dianjurkan di sini sesuai dengan pilihan opsi yang sudah Bapak Ibu tentukan, dan Bapak Ibu harus menghindari dari perilaku-perilaku yang seharusnya dihindari ya. Jadi Bapak Ibu sebelum melanjutkan ini, Bapak Ibu pahami betul ya, perilaku apa saja yang harus kita praktekkan di kelas dan perilaku apa saja yang harus dihindari ketika mengajar atau melakukan pelaksanaan observasi ini. Oke Bapak Ibu ya, jadi pahami dulu dari ketiga perilaku ini sehingga Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau sudah paham dan sudah mengerti, kita klik saya mengerti. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, di sini adalah masuk ke bagian 1. Ya, ke bagian 1 di sini ada langkahnya atau ada 2 bagian yang harus dikerjakan. Yang pertama pada bagian 1 di sini ada 3 opsi atau 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah isi dokumen persiapan. Ya. Di sini diskusi dengan atasan untuk mengisi target, perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Nah, ini poin yang harus dilakukan nanti Bapak Ibu Guru ketika melakukan isian pada persiapan. Ya. Oke ya, untuk mengetahui seperti apa kita masuk ke isi dokumen. Nah, pada isian dokumen di sini, hal yang dikerjakan Bapak Ibu ya, yang pertama adalah perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Pilih maksimal 3 Bapak Ibu. Nah, di sini misalkan guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru melakukan penguatan positif ya terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Baik Bapak Ibu ya, jadi kita sudah centang dari 3 item yaitu pilihan dari apa yang harus dilakukan dan perilaku guru di dalam melakukan pelaksanaan observasi ini. Nah, kemudian berikutnya ini adalah apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengisi dari upaya apa yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam memenuhi target perilaku yang ada di atas ini ya. Misalkan Bapak Ibu dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik itu seminar, webinar, ataupun diklat yang lain ya, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan pengetahuan baru dan Bapak Ibu bisa menerapkan sesuai dengan target perilaku yang Bapak ingin harapkan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu adalah jadwal observasi ya. Jadwal observasi di sini Bapak Ibu tentukan, namun di sini ada catatan bahwa diskusikan dulu dengan atasan. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam menentukan jadwal ini tentunya Bapak Ibu harus selalu berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah atau atasan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu menetapkan tanggal. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal tetapkan saja tanggal berapa ya. Misalkan 9 Februari 2004 ya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Kemudian jenjangnya isikan saja ya sesuai dengan jenjang Bapak Ibu, SMK kelasnya 10 ya. Kemudian mata pelajaran ya, silakan diisikan salah satu Bapak Ibu ya. Nah,
seperti ini misalkan informatika ya. Kemudian catatan lain ini opsional Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa diisi bisa tidak ya. Ini jam observasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan jam observasi itu bisa diisi di sini ya. Namun sekali lagi ini adalah opsional. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah unggah dokumen opsional. Ya, unggah dokumen ini juga opsional Bapak Ibu ya, tetapi Bapak Ibu di sini mengupload ya atau mengunggah dari dokumen. Baik dokumen ini adalah RPP ataupun modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, di sini ketentuannya adalah menggunakan format PDF maksimal adalah 10 MB ya. Ini ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus siapkan dulu untuk baik itu RPP maupun atau modul ajar ya yang akan digunakan observasi. Nah, di sini kita klik unggah. Nah, Bapak Ibu ya, untuk mengunggah bukti dukung ini ada dua opsi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah unggah dari laptop atau komputer. Dokumen dengan format PDF maksimal 10 MB ya. Di sini akan bisa kita unggah. Jadi dokumen Bapak Ibu ini ketentuannya harus formatnya PDF dan maksimalnya adalah 10 MB ya. Kalau misalkan lebih dari 10 MB secara otomatis sistem tidak akan bisa menerima dokumen Bapak Ibu. Nah, ini bisa diklik unggah dokumen. Kemudian cara yang kedua ini bisa ambil dari bukti karya. Nah, ambil dari bukti karya. Nah, di bukti karya ini Bapak Ibu juga bisa yang memiliki adalah format dokumen PDF ya. Jadi pada bukti karya di sini tentunya Bapak Ibu sudah menguploadnya dulu ya di PMM. Di sana Bapak Ibu sudah mengupload, maka Bapak Ibu bisa ambil dari bukti karya milik Bapak Ibu sendiri. Nah, oke ya, kalau ini kita klik ambil karya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa akan melihat di sini ya. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu punya artikel ya, punya dokumen teknis dan lain sebagainya, di sini akan muncul Bapak Ibu ya. Nah, ini di contoh ini saya belum mengunggah dari bukti dokumen yang berupa PDF ya, yang berupa di PDF. Ya, mungkin kalau dokumen yang lain tentunya ada karya lain, misalkan saya pernah upload video misalkan ya di sini, tetapi ini adalah ketentuannya adalah untuk dokumen dan PDF. Oke ya, jadi Bapak Ibu bisa mengambil opsi kedua ini untuk pengisian dari dokumen yang ada di observasi tadi. Oke, saya cancel ya. Nah, jika sudah Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan ya. Jika Bapak Ibu sudah mengisi semuanya, klik kumpulkan Bapak Ibu ya, klik kumpulkan. Oke. Nah, sekarang saya kembali lagi ke awal Bapak Ibu ya. Setelah kita mengisi dokumen Bapak Ibu ya, tadi sudah kita isi dokumen, nanti berikutnya Bapak Ibu akan masuk ke menunggu atasan untuk melakukan observasi. Jadi atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal cek rincian ya. Nanti otomatis akan aktif Bapak Ibu ya setelah mendapatkan persetujuan dari atasan. Kemudian Bapak Ibu setelah ini aktif, Bapak Ibu cek rincian dulu ya, dilihat. Kemudian Bapak Ibu langsung ke isi dokumen tindak lanjut ya. Jadi tinggal isi dokumen lagi Bapak Ibu, nanti diklik saja ya, nanti akan dokumen apa yang perlu Bapak Ibu isikan pada dokumen tindak lanjut ya. Namun di sini secara otomatis saya belum bisa melakukan Bapak Ibu ya, karena tahapan 1 itu belum sampai dengan final ya. Oke, ini hanya tutorial Bapak Ibu ya, jadi langkah harus Bapak Ibu pahami dulu. Kemudian bagian yang kedua ini adalah tindak lanjut observasi. Nah, di sini adalah lakukan tindak lanjut. Nah, di sini kemudian isi dokumen lagi Bapak Ibu sesuai dengan permintaan yang ada di sini Bapak Ibu. Oke. Jadi dari 5 tahapan ini Bapak Ibu akan lalui sampai dengan selesai. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, jika observasi praktek kinerja itu sudah Bapak Ibu lalui, nanti akan muncul berapa persentasenya ya, sampai dengan selesai. Nanti di akhir Bapak Ibu kumpulkan dokumen. Nah, Bapak Ibu tinggal mengumpulkan dokumen ya. Ini tinggal klik saja, kumpulkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah RHK yang sudah kita susun sebelumnya Bapak Ibu. Sesuai dengan permintaan, tinggal Bapak Ibu misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta sebagai berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini adalah 4 poin.
Nah, ini silakan nanti klik kumpulkan di sini Bapak Ibu ya. Kalau belum, Bapak Ibu harus klik dulu ya, kumpulkan. Nanti Bapak Ibu akan masukkan di sini ya. Nah, ini misalkan sertifikatnya ya. Unggah saja sertifikat, kemudian ya nanti klik kumpulkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal Bapak Ibu kumpulkan sesuai dengan permintaan yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis 24 poin. Nah, ini kumpulkan lagi Bapak Ibu. Misalkan di sini permintaannya adalah sertifikat 1, sertifikat 2, sertifikat 3. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui ketentuan lebih detail, cek panduan Bapak Ibu ya, cek panduan di sini. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan ini silakan Bapak Ibu isikan sehingga nanti total yang sudah Bapak Ibu rencanakan itu akan tercapai sesuai dengan RHK Bapak Ibu. Oke, kemudian berikutnya adalah tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini Bapak Ibu cukup mengumpulkan dari sesuai di sini ya. Misalkan di sini saya meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Nah, di sini yang dikumpulkan adalah surat keputusan SK Bapak Ibu ya. Tinggal unggah aja, nanti kumpulkan. Berikutnya, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, di sini klik kumpulkan. Nah, di sini berarti berupa laporan disertai dengan surat keputusan tugas. Nah, ini unggah lagi Bapak Ibu kumpulkan. Oke, selesai Bapak Ibu ya. Jadi ini dua hal ini yang harus dipenuhi. Nah, kemudian Bapak Ibu ada dokumen lain yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu ya. Di antaranya adalah KOSOP ya. KOSP ini juga harus Bapak Ibu unggah. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu juga harus Bapak Ibu unggah di sini ya. Nah, di sini kemudian dokumen kehadiran kelas ya, cek apakah sudah dikumpulkan ya. Kemudian perilaku. Nah, ini laksanakan sesuai dengan rencana Bapak Ibu. Nah, dua ini dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas ini yang mengumpulkan adalah atasan Bapak Ibu ya. Jadi kepala sekolah ya atau atasan dari Bapak Ibu. Ini pun juga sama ya, dikumpulkan oleh atasan. Jadi yang mengumpulkan ini adalah atasan. Nah, untuk perilaku ini laksanakan sesuai rencana. Nanti bisa dicek Bapak Ibu ya. Bisa dicek. Nah, berikutnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau sudah semuanya selesai, semuanya akan berwarna hijau Bapak Ibu ya, berwarna hijau dan Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi tutorial singkat bagaimana cara kita melakukan observasi praktek kinerja setelah memasuki pada bulan Februari 2024. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.